Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Mudah-mudahan semua yang keluarga kita semua, baik yang di sini maupun yang semua di rumah, atau semua teman-teman, sahabat-sahabat, laki-laki, perempuan, semuanya yang ada di rumah, mudah-mudahan sehat selalu. Salam keluarganya, salam sehat selalu, salam silaturahim. Alhamdulillah malam ini masih diberikan sehat oleh Allah, dan tentunya mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pada kesempatan malam hari ini adalah masuk ke pasal 3 ya. Masuk ke pasal 3 yaitu pasal makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi pasal yang 3 ini kelanjutannya pasal yang nomor 2 kemarin. La ilaha illallah. Jadi faslunnya itu bahas tentang la ilaha illallah. La ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada, la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman itu harus kita betul-betul memaknai la ilaha illallah. Ini bacaan tahlil yang harus tetap kita istiqomahkan. La ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi syahadat yang kemarin itu rukun Islam itu ada syahadat yang pertama adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi ketika ada orang yang memang sebelum masuk Islam atau mu'alaf, jadi memang awal yang pertama yang harus kita ucapkan atau janji kita untuk masuk Islam itu adalah membaca 2 kalimat syahadat. Yang pertama adalah la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Utusan yang sangat mulia, yang masuk surga lebih dahulu. Jadi Rasulullah itu masuk surganya Nabi terakhir, tapi masuk surganya yang pertama itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kelak ketika sudah hari kiamat. Ya mudah-mudahan tentunya kita semua termasuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan tip tambahan ya, kita itu dianjurkan di berbagai keterangan dan pendapat yang ada di kitab-kitab ini dianjurkan supaya terbiasa membaca lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena minimal 100 kali dalam sehari semalam. 2 kali dalam sehari semalam itu lebih baik. Kalau yang bisa saya lakukan sementara adalah 100 ya, dalam sehari, minimal sehari 100, setelah subuh 100. Itu astagfirullahaladzim 100, la ilaha illallah 100, sallallahu alaihi Muhammad itu 100. Terus la haula wala quwata illa billahil azim itu 100. Ini ketika diamalkan dengan cara istiqomah, maka kita juga akan nantinya iman kita itu bertambah. Iman itu bertambah. Nah, kalau iman kita itu bertambah, maka kita akan lebih mudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita biasakan membaca lafaz la ilallah. Karena ketika sudah terbiasa membaca lafaz la ilaha illallah ini, ketika sudah terbiasa maka lisan ini mudah mendapatkan lafaz la ilallah. Kalau kita mudah mendapatkan lafaz la ilallah, kelak juga akan mudah membaca lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ketika kita dicabut nyawa kita gitu. Jadi biasa ya ini Pak Aris namanya, yang terus membuntuti saya untuk ada tambahan mengaji ya Pak Aris ya, ada tambahan ilmu supaya kita tetap bisa terbiasa membaca lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi mohon bisa kita amalkan, mohon kita bisa lakukan ini cara
supaya kita itu terbiasa membaca lafaz la ilaha illallah. Karena dengan mengingat Allah maka hati akan tenang. Dengan mengingat Allah hati akan tenang, dan harapan kita kelak ketika kita sudah tua, mau mati ya, mau ajal kita sudah menjemput. Jadi taruhannya itu ketika mati dengan cara husnul khotimah. Ya, jadi mati dengan cara husnul khotimah itu adalah satu-satunya mati yang diidamkan oleh banyak orang. Semua umat Islam itu mengidamkan mati dengan cara husnul khotimah. Mati dengan cara husnul khotimah itu bagaimana? Sebelum mati kita membaca lafaz la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, terus mati. Nah, ketika mati itu akhir dari setelah membaca lafaz la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dan kita mati. Nah, matinya itu namanya mati dengan cara husnul khotimah dan pasti masuk surga. Dan pasti diampuni oleh Allah. Jadi kenapa? Karena kita mati membawa lafaz Allah atau la ilaha illallah. Ini yang kemarin saya sampaikan tadi malam itu ada kibar sisoh yang mati, seorang kiai, seorang ulama besar itu wafat dengan cara su'ul khotimah, bukan husnul khotimah. Ini naudzubillah min dzalik ya. Tidak mengharapkan itu semua. Jadi kita semua berharap akhir kelak kita membawa lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kita harus terbiasa mengamalkan lafaz la ilaha illallah. Dulu ini cerita itu karena begini ya, walaupun kita ibadahnya bagaimanapun, yang menentukan pun juga akan akhir dari hayat kita. Ketika kita mengingat ceritanya Fir'aun ya. Fir'aun yang sampai hari ini Fir'aun itu jasadnya masih utuh ya. Jasadnya itu dimumi sampai sekarang itu utuh dan tidak rusak. Itu Fir'aun itu kenapa? Karena sebagai tanda, sebagai contoh, dicontohkan oleh Allah bahwa Fir'aun itu abadi sepanjang masa, sebagai contoh ya kepada kita semua. Nah, Fir'aun itu kalau menurut cerita itu sebenarnya kan awalnya Fir'aun itu tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakui Tuhannya Nabi Musa. Jadi Fir'aun itu tak pernah mengakui Nabi Musa itu tidak pernah mengakui Tuhannya Nabi Musa. Karena dirinya Tuhan gitu loh. Jadi Fir'aun itu paham dong ya. Jadi Fir'aun itu adalah mengaku Tuhan, dirinya adalah Tuhan paling kuasa, padahal itu hanya raja, seorang raja yang kelewat batas dan dolim kepada rakyatnya. Akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan karena Fir'aun itu tak pernah sakit. Jadi seumur hidupnya tak pernah sakit, sehat terus. Akhirnya mengaku menjadi Tuhan dan tak pernah mengakui Tuhannya Nabi Musa. Nah, akhirnya sampai Nabi Musa lewat di lautannya luas, dikejar ya, langsung Nabi Musa itu bisa lewat laut itu dengan memukul tongkatnya. Terus setelah itu ketika Nabi Musa nyampe duluan kepada sebelahnya, maka ketika tongkat dipukul kembali, air jembatan yang ada di laut itu menjadi lautan kembali. Nah, ketika itu Fir'aun merasa dalam hatinya itu beriman itu percaya ya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya ini, kata Fir'aun dalam hatinya, menurut cerita itu begini. Saya ini bukan Tuhan, katanya Fir'aun. Saya ini bukan Tuhan dan saya mengakui kalau yang benar itu Tuhannya Nabi Musa. Ya. Jadi mengakui bahwa Tuhannya yang benar itu Tuhannya Nabi Musa. Itu katanya Fir'aun dalam hatinya. Nah, ketika nyawa itu sudah dalam tenggorokan dan sudah ajalnya mau dicabut oleh malaikat maut. Ketika mau mengucap itu mulutnya disumbal oleh malaikat karena tidak terima malaikat itu kalau Fir'aun itu masuk surga. Kenapa? Karena dirinya mengaku Tuhan, syirik dan lain-lain ya.
disumbal, ya mungkin juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Disumbal akhirnya tidak bisa mengucapkan, tidak mempercayai adanya Tuhannya Nabi Musa itu. Padahal sebenarnya Nabi Fir'aun itu sudah percaya bahwa Tuhannya Nabi Musa itu yang benar. Nah, itu. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat atau yang bisa sharing malam ini, jadi apa? Akhir dari kita, akhir dari hidup kita ini adalah akan menentukan ketika kita bisa membaca lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua ya Faris ya. Mudah-mudahan saya semuanya yang dengarkan atau yang sinau bareng malam hari ini, teman-teman di rumah semuanya yang mendengarkan, yang menonton, semuanya mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu wa taala kita semua kelak berakhir dengan cara husnul khotimah dan bisa membaca lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu malam ini yang bisa kami sampaikan. Salam semua ke keluarga, sehat selalu, tetap semangat. Hidup satu kali, kita gunakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan terus bisa istiqomah dalam hal kebaikan. Yang penting urusan akhir Allah sudah yang menentukan. Yang penting kita terus bisa melangkah, berjuang, terus belajar istiqomah. Mudah-mudahan semua kita selalu dilindungi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sudah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.